Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengaji agar dapat pahala. Balik boy. Agar dapat pahala. Berjuang di jalan Allah. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana santri paling keren? Santri paling keren ada di Ladies DM. Mana di mana santri paling oke? Santri paling oke ya coba Ladies DM. Kami Ladies DM. Kami Ladies DM. Santri paling keren ya coba Ladies DM. Ladies DM. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun Marokil Ubudiyah. Muqaddimah kitab Marokil Ubudiyah li Syekh karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang dikenal dengan Syekh Nawawi Banten. Ini kitabnya tebel. Nah, ini Pak Ustadz bikin muqaddimahnya doang ya. Amma ba'du, ya setelahnya, maksudnya setelah membaca tahmid, ya alhamdulillah, pujian pada Allah, terus sholawat. Nah, ini amma ba'du. Fa'lam, ketahuilah, ayuhal harisu, wahai orang yang sangat ingin. Ay maksudnya al mujtahidu, yaitu orang yang sungguh-sungguh. Al muqbilu, yang fokus, yang serius boleh. Alaq tibasil ilmi, atas mengambilnya ilmu. Ini penting buat kalau kita yang senang belajar ya, yang serius, yang sungguh-sungguh. Ai maksudnya istifadatihi, memperoleh faedahnya, memperoleh manfaatnya. Minal muallimi, dari orang yang mengajar. Wa fi nusqatin, dan pada naskah yang lain, maksudnya pada cetakan lain, itu tulisannya iqtinasin. Jadi tulisannya bukan iktibasin. Kalau yang ini versi Marokil Ubudiyah ini tulisannya iktibasin. Ini kitab dari Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, terus disyarahkan sama Syekh Muhammad Nawawi Banten ya. Nah, ini tulisan lain, tulisannya iktinasi, bukan iktibasi. Kalau tadi di sini teksnya iktibasi, di sini tulisannya iktinasi. Iktinasi itu artinya adalah memburu. Iktinasil ilmi, memburu ilmu. Binuni dengan huruf nun, jadi bukan iktiba tapi iktina. Summa sodi, kemudian huruf sod, ya pakai sod. Iktinasi, bukan iktinasi. Kalau yang cetakan lain pakai sin, cetakan lainnya pakai sod. Ai maksudnya istiyabihi, yaitu memburunya, maksudnya memburu ilmu. Fahina idin, maka adapun pada hal ini, syubiha, diserupakannya, apa al ilmu bisoidi, dengan hewan buruan. Kenapa kok disebut memburu ilmu? Nah, biasanya kalau memburu kan hewan ya, memburu binatang buas. Nah, kenapa? Karena fi kauni, pada keadaannya atau pada keberadaannya, kuliah taju, yang setiap atau semuanya membutuhkan ilal hilati, kepada strategi. Karena kalau mencari ilmu, ya, memburu ilmu juga butuh strategi, wasiasati, dan juga siasat, taktik kalau bahasa kita. Nah, karena ketika orang memburu ilmu itu sama seperti memburu hewan ya. Jadi butuh strategi, butuh taktik. Jadi kita belajar juga harus pakai strategi. Wah, misalnya saya ngaji jam berapa nih? Ya, misalnya yang kecil-kecil kan, wah saya ngaji jam 2:30, pulang sekolah jam 1 atau jam 2, berarti saya harus buru-buru istirahat. Nah, itu namanya strategi, supaya pas ngaji fokus. Jangan pulang sekolah jam 2, ngajinya jam 3, malah
main PS. Oh sono kok bukan Jiko. bukan Jiko. Jadi otaknya akhirnya pas berangkat ngaji kagak fokus gitu, karena udah capek belajar di sekolahan ya kan, terus capek main PS. Nah akhirnya capek juga di pengajian, jadi bawaannya bete di pengajian tuh bete aja. Padahal ya pengajian itu tempat ilmu ya, itu kan taman surga ya. Jadi harusnya kita itu senang, namanya di taman kan senang. Jadi kalau di taman mukanya merengut itu biasanya orang gila. Nah, coba deh kalau di taman ada yang merengut tiduran, nah, itu biasanya orang gila. Kalau orang waras biasanya dia senang, main perosotan gitu kan. Maksudnya kalau ngaji gitu, jadi harusnya semangat. Ya itu karena kecapean duluan. Al-muzhiru yang menampakkan min nafsihi dari dirinya. Jadi harus dikeluarin, harus pinter cari strategi gimana gitu. Wa fi nuskhatin, dan pada naskah yang lain tulisannya bukan min nafsihi tapi min nafsika. Lafadznya min nafsika, dari diri kamu. Bil khitabi, dengan mukhatab. Ya mukhatab berarti orang yang diajak bicara pakai ka. Jadi bukan pakai domir. Sidqor rabbati, akan sebenar-benarnya keinginan. Jadi harus benar-benar kuat keinginannya, saya pengen ngaji gitu. Ya kadang-kadang yang kuat aja keinginannya, disamper teman main hilang ya. Wah gue pengen ngaji nih, pulang dari sekolahan serius, ntar saya ngaji ya, takut ditanyain Pak Ustadz. Nah nyampe rumah disamper deh, Rizky main yuk gitu. Nah, akhirnya udah deh. Makanya kalau berteman sama orang males, ya pasti biasanya males juga. Berteman sama yang nggak ngaji, biasanya juga ikutan ngaji. Makanya cari teman kalau bisa yang ngaji juga, jadi ketularan. Maksudnya al-iqbali maksudnya adalah ya fokus, jadi serius. Wa fardhu ta'atusi, dan juga melebihinya rasa haus. Jadi haus di sini bukannya pas ngaji minum mulu, bukan. Maksudnya haus ilmu, ya. Nggak ngerti nih buku putih kan, apaan ya? Tanya Pak Ustadz ini apaan sih gitu. Agak main udah aja dah, nyerah aja ya kan? Iya. Jadi harus serius juga. Aisyiddatil istiyaqi maksudnya adalah sangat merindukan. Ya, mustaq itu rindu, kangen. Jadi sangat rindu, jadi ngaji itu semangat. Ya, pengen baca Quran, pengen nulis Arab, pengen bisa. Ya. Ilaihi, kepadanya ai ilmi maksudnya kepada ilmu. Kangen nama ilmu. Apalagi kalau yang udah Arabi kan, asalis Arabi. Jumat PR. Wah Pak Ustadz nerangin nih kalau Jumat nih jarang-jarang nih. Wah itu mahal itu loh. Gue ngajak gitu. Kagak kebalik. Sekarang lihat Jumat PM ya? Ya PM lagi. Iya. Itu sih temennya Kak Iva. Tahu yang mana temennya itu kan banyak temennya Kak Iva. Anaknya sesungguhnya engkau ma'mulun terkena amil li i'lam, akan lafaz i'lam. Nah, jadi di sini rujuknya ke i'lam yang di atas tadi ya, fa'lam, ketahuilah. Nah, tapi in kunta, jika adanya kamu taqsidu, bertujuan bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kalau kita nyari ilmu, ya ini ilmu apa aja, mau ilmu sekolah maupun ilmu agama. Kok al-munafasata, ya untuk persaingan, ya untuk saing-saingan, bilfa'i dengan sipai, bilfa'i dengan huruf fa, munafisah atau munafasah boleh, wasini dan huruf sin, ya sin. Maksudnya al-muhmalati, yang tanpa titik. Jadi sinnya bukan shin tebal,
bukan munafisyah, bukan munafasyah atau munafisyah, tapi munafisah tipis. Maksudnya arobata, keinginan, fitafarudi, pada kesendirian, ya jomblo, bil ilmi, dengan ilmu. Maksudnya kesendirian ilmu itu biar gak ada saingan, biar gue nih di kelas yang dianggap paling pinter, gitu. Nih gue nih yang paling jago, gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu nafisun jiddan, berharga sekali. Ya maksudnya menurut dia, wah ini gue kalau dianggap pinter, ya kan, ya, bisa ngalahin saingan-saingan gue, nah ini pasti berharga nih, gue kejar nih. Jadi dia serius belajarnya itu karena bukan tulus, tapi karena pengen dianggap pinter, pengen ngalahin saingan-saingannya. Kebetulan misalnya kalau perempuan yang satu saingannya cakep nih, wah dia cakep nih, gue rada jelek, nah, tapi pinteran dia gue kalahin deh. Jadi saing-saingan nggak boleh. Wal mubahata, dan saling berbangga diri, main bangga-banggaan. Maksudnya al iftikhara, melebihkan dirinya. Alladhi huwa, yang adapun itu at-ta'azumu, adalah kesombongan atau merasa agung, merasa besar. Jadi tujuannya untuk nyombongin diri. Jadi biar temannya ntar ngebanggain, wes gue udah punya teman ranking 1, gue udah punya teman ikut lomba misalnya gitu, olimpiade menang, ya, gitu. Jadi tujuannya supaya dijadiin kebanggaan. Wa taqaddumu, dan agar mengungguli, alal akroni, atas teman-teman, supaya di antara teman-temannya, ya, di antara bestie-bestinya, dia anggap paling pinter. Kan kalau di sekolah kadang-kadang ada geng-gengan ya. Ya, ada geng tukang beca, ada geng tukang bajai, geng nasi uduk, ada ya? Iya, geng apa? Iya, zaman sekolah tuh gitu. Biasanya ada tuh, ntar di antara geng itu kan pasti ada yang diunggulin. Oh dia mah di geng itu paling pintar gitu. Ya paling bandel, paling ini. Kalau bandel sih kagak jadi prestasi. Kalau paling pintar kan, nah itu kan kadang-kadang suka naik juga gitu. Hati kita tuh kadang-kadang suka naik juga. Maksudnya al-amthali, ya sesama. Alladzina yu'adilunaka, orang-orang yang sebanding denganmu. Ya maksudnya sejawat kita, teman-teman kita merasa paling hebat di antara teman-teman kita itu. Fitola bil ilmi, pada urusan mencari ilmu. Jadi niatnya nggak tulus, nggak boleh yang kayak gitu. Wasdimalata, dan juga mencari kecenderungan atau kecondongan juga boleh. Maksudnya tolaba iqbali wujuhin nasi. Tolaba iqbali, menuntut untuk menghadap atau untuk mengharap. Wujuhin nasi, wujuh itu artinya wajah sebetulnya, tapi maksudnya di sini perhatian, ya. Wujuhin nasi, perhatiannya orang-orang, bukan mengharapkan wajahnya orang-orang, ngapain ngarepin muka orang, ya. Maksudnya perhatian, jadi orang tuh ngerhatiin dia, wis dia ya, kalau lewat jadi apa namanya, jadi perhatian orang. Wah dia ini yang paling pintar di SMP 7, wah dia ini yang paling hebat di SMP 7, wah ini paling keren nih di BPL. Ilaika, kepada engkau, ilaika, kepada kamu. Jadi tujuannya supaya orang ngeliatin kita, perhatian kita. Kadang-kadang orang nggak ngeliatin merasa gear sendiri. Wah gue diliatin nih, padahal gak ada ngeliatin. Nah itu tanda-tanda sombong juga itu. Wajah ma'ahutomid dunia, dan juga tujuan nyari ilmu itu untuk mengumpulkan harta-harta dunia. Yang pembahasan kemarin tuh di Al-Majalis Susaniyah, ya. Jadi niatnya sekolah tuh pengen kaya, nggak ada kepengenan untuk nolong orang, ya.
Makanya dulu Pak Ustadz bilang, misalnya kalau yang kecil-kecil ya, misalnya kalian punya cita-cita jadi dokter, jangan semata-mata untuk nyari duit. Ya Allah, saya punya cita-cita jadi dokter, mudahkan ya Allah, supaya saya bisa nolong orang-orang yang sakit, supaya saya bisa nolong orang-orang susah gitu. Jadi niatnya jangan, wah kalau dokter enak nih, mobilnya bagus, ya kan, Pajero, Fortuner. Terus kalau perempuan biasanya namanya dokter, biasanya suaminya dokter juga, ya kan. Kalau yang laki-laki kalau jadi dokter biasanya istrinya juga dokter. Jangan, itu semata-mata dunia, nggak boleh. Adapun nanti kalian misalnya jadi dokter kok ditugasin misalnya gitu ya di rumah sakit bagus, terus kemudian digaji gede, nah itu dari lagi ceritanya, nggak apa-apa. Tapi awal ketika kita belajar nggak boleh kita punya niatan untuk mencari harta dunia, nggak boleh. Mau jadi apapun ya, mau jadi insinyur, wah saya nanti cita-cita saya jadi insinyur supaya duitnya banyak, jadi nggak boleh juga. Harus punya pikiran untuk agama. Saya pengen jadi insinyur supaya saya bisa nanti ngedesain masjid. Nanti desain saya gratisin untuk siapapun yang mau ngebangun masjid. Wah, itu kan ngedesain masjid susah loh. Ya. Nah, itu nanti akan saya gratisin, orang nggak perlu bayar gambar saya, sketsa saya gratis. Yang mau bikin pesantren nama saya gratis. Nah, itu jadi untuk Islam. Jadi bukan semata-mata untuk nyari duit doang. Ya semua juga begitu sama. Dagang juga gitu, wah saya pengen jadi pengusaha. Jangan cuma pengen ngumpulin duit, tapi niatin, ya Allah saya pengen jadi pengusaha supaya orang-orang Islam terjaga dari, misalnya gitu kan, kalian nerusin orang tua misalnya gitu kan. Misalnya dia gitu kan, dia punya usaha ayam, terus nerusin, tapi versi gede ya kan, kalau mamanya kan versi kecil. Nah ini versi gede, bikin PT ya kan, PT ayam berseri. Ya kan? Iya. Kalau mamanya dia kan paling mamanya cuma 200-300. Nah, ini dia kalau PT kan sekali sehari motong 1000. Saking banyak kayak iya orang udah PT. Nah itu tetap harus punya niatan, ya Allah ini saya kerja kayak gini supaya orang-orang Islam makannya halal. Nah itu bandingin kalau nggak ada yang motong ayam, akhirnya orang Islam nyari apa? Daging anjing, daging babi kan gitu. Nah itu harus ada niatan kayak gitu. Atau Manda misalnya gitu kan. Nah, Manda bapak ibunya usaha bubur kacang hijau, Manda bikin PT lagi, gitu kan? Oh, bukan warung kopi lagi, bukan warkop Kuningan lagi, bukan. Warkop tertawa. Jadi kalau masuk tertawa gitu. Nah, itu. Akhirnya ya karena biasanya langganannya mungkin cuma 100 orang sehari, nah karena udah gede kan, nah itu sampai 1000 orang yang datang konsumennya. Nah itu juga harus niat. Saya niat usaha kayak gini supaya mereka tidak bermaksiat. Lo bayangin kalau datangnya bukan ke warkop, coba datangnya ke diskotik, dia nggak jadi maksiat ya? Jadi maksiat. Datangnya ke bar, minum homer, ya kan, minum-minuman keras. Langsung keluar jatuh comberan. Ya kan? Iya. Lah mendingan ke warkop kan? Iya, gara-gara kita bikin warkop, akhirnya orang datang ke warkop kita. Kita nyediain makanan halal, minuman halal. Indomie rebus ya kan? Ya, mie telur, teh manis, anget, es jeruk, apa lagi tuh man? Bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, ya kan? Nah, itu kan halal. Coba kalau kita nggak memfasilitasi itu, mereka datangnya ke diskotik. Itu makanya itu niat juga. Jadi jangan semata-mata niat usaha itu pengen dapet duit. Dapat duit itu belakangan. Yang penting tetap harus ada di mana kita punya kontribusi ya terhadap agama. Nabila misalnya gitu kan, bapaknya kan punya perusahaan pancingan. Nah, ya udah, wah kayaknya gue bisa ngikutin ayam, gampang bikin umpan-umpan gitu doang, ya kan. Terus apa lagi bikin jaro ya, yang itu pancingan kayu, joran, jaro, joran. Wah kayak gampang bikin joran ya kan. Ya udah. Nah tapi niatin itu jangan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duit doang, keuntungan dunia jangan. Niatin ya Allah mudah-mudahan dengan orang mancing dia ini jadi
nggak bermaksiat, ya kan? Daripada dia butuh hiburan terus larinya ke tempat maksiat, ya kan? Nah, kalau mancing kan jadi nggak bermaksiat, walaupun bengong aja, ya kan? Makanya kalau kata bapaknya Nabila, orang mancing nggak maju-maju. Iya, kalau maju nyebur, depannya empang. Ay mata dunia, maksudnya ya harta dunia, nggak boleh. Alladzi yasiru, yang akan menjadi apa akhiruhu, akhiratnya itu fanian, fana. Fana itu artinya rusak. Wal ikrama, dan juga mencari kemuliaan, nggak boleh juga. Nyari ilmu, ya sekolah ngaji tujuannya untuk mencari kemuliaan. Indah sultani, di sisi penguasa, supaya diangkat jadi menteri, supaya diundang ke istana. Kalau ustadz pakai sorban ke istana misalnya, pakai udang-udang, pakai imamah, ya kan? Panjangnya 5 meter, kira-kira ke bawah, pengawalnya bisa-bisa. Kalau kata Kaifa tuh toel-toel. Fa'anta, maka adapun engkau itu sa'in, orang yang sedang berusaha. Ay maksudnya mutasorifun, orang yang berusaha keras. Kalau kita ngelakuin itu semua, maksudnya gitu ya, nyari ilmu agama kek, nyari ilmu dunia umum kek, sekolah ngaji kek, kok tujuannya supaya banggain diri, supaya menang saingan, supaya dapat duit. Maka yang kayak gitu sebetulnya kita lagi berusaha fi hadami dinika, yaitu dalam meruntuhkan atau merobohkan agamamu. Maka itu sama aja kita lagi berusaha, lagi nyicil ngerobohin agama di dalam diri kita. Wa ihlaki nafsika, dan juga membinasakan jiwamu. Itu sama aja ngancurin diri, bunuh diri itu. Orang yang nyari ilmu ya seperti itu. Biikbalika, dengan sebab fokusnya kamu ala ghadabillahi ta'ala, atas murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kayak gitu mengundang murkanya Allah. Masa kagak ada niat untuk Islam sih? Pengen punya duit aja, harta aja. Wah, mama gua kaya, gua harus lebih kaya. Kok otaknya duit aja. Wa bai'i akhiratika, dan juga menjual akhiratmu. Menjual akhiratmu biduniaka, dengan duniamu. Bukan berarti akhiratnya dijual pakai duit gitu, bukan. Maksudnya ini mengganti ya. Jadi kalau kalian tujuannya hanya untuk dunia, maka nanti akhiratnya hilang gitu. Makanya sayang, mendingan dapat akhirat, dunia juga dapat. Caranya tadi, niatnya yang benar. Kalau kita usaha, kita punya cita-cita ya, niatin tetap ada kontribusi kepada agama. Nanti akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Jangan semata-mata dunia. Kalau semata-mata dunia, akhiratnya gak dapat. Fasof kotuka, maka jual beli kamu ya, maksudnya akhirat kita yang kita gadaikan, kita kalahkan bela-belain dunia. Ay maksudnya akduka, transaksi kamu atau akad kamu, fi dalikal bai'i, pada jual beli tersebut, itu khasiratun, kerugian, rugi kita. Padahal Allah udah nyiapin istana di surga, sementara ternyata kita nggak ikhlas belajarnya. Akhirnya istana itu dihancurin, justru kitanya malah dimasukin ke neraka. Nauzubillah. Aina kisatun, maksudnya berkurang ya, pahala kita hilang sedikit lama-lama habis. Nauzubillah. Li'anna dunia, karena sesungguhnya duniawi, fi muqabalati sawabil akhirati, pada perbandingannya dengan ganjaran akhirat. Kalau dunia itu dibanding sama ganjaran akhirat, itulah syai'a, tidak berarti apa-apa.
nggak ada artinya. Kenapa Ais? Ais kebangun, tadi tulis. Watijaratuka dan perdaganganmu. Ai maksudnya tasarrufuka, penyaluran atau daya guna fihi di dalamnya itu bairatun adalah kegagalan. Hakikatnya gagal karena kita nggak mendapatkan ridho Allah. Ai maksudnya halikatun, yaitu kebinasaan, la khaira yang tidak ada kebaikan fiha di dalamnya. Udah jelek aja dipandang sama Allah karena kita udah dimurkain sama Allah. Allah udah sebodoh amat ya. Jangankan Allah, orang tua kita aja kalau udah sebodoh amat udah males. Berarti tandanya gitu. Ini kita pulang dari main misalnya kemalaman, jangan dikira kalau nggak dimarahin atau nggak dicari itu enak. Itu berarti orang tua udah mulai nggak peduli. Hati-hati. Jam 9 nggak ditanyain, jam 10 nggak ditanyain. Nah itu berarti orang tua udah nggak peduli. Hati-hati itu. Ya sama, Allah juga udah bodo amat, tuh serah lo lah. Pokoknya lo mati ntar masuk neraka gitu. Ya, iya, karena dia hanya mempertahankan dunianya saja. Wahad dan adapun ini itu kinayatun kinayah. Ya, kinayah itu kiasan. An ada minaf'i, dari ketiadaan manfaat bidzalikal ilmi, dengan ilmu tersebut. Akhirnya ilmu tersebut dia nggak bermanfaat. Wa muallimuka, dan adapun guru kamu, maksudnya udah tahu kok kita niatnya jelek malah diajarin. Nah maka guru kita kayak begitu, mu'inun, yang membantu, laka kepadamu, ala isyanika, atas kedurhakaanmu, wasyarikun, dan juga bersekutu atau berteman, laka kepadamu, fi khusranika, pada kerugianmu. Guru yang kayak begitu bukan yang ngingetin kamu salah jalan, gak boleh punya niat begitu, kok malah memfasilitasi. Maka wahwa, adapun dia, maksudnya si guru itu, kabai saifi, seperti orang yang menjual pedang. Kayak orang yang jual pedang, min qadi'it thariqi, kepada perampok jalanan. Orang yang kayak gitu sama aja ngejual pedang kepada orang yang mau ngerampok. Bagus apa enggak? Ini ada ngerampok nih, Pak saya mau ngerampok, ya udah nih saya jual pedang. Bagus gak? Bagus ya? Enggak kan? Iya. Itu sama, guru yang udah tahu muridnya jelek, niatnya gak bagus, kok diem aja, didiemin aja, malah difasilitasin. Oh iya bagus, kamu harus jadi dokter supaya nanti kamu punya duit banyak. Oh, gitu. Nah, itu sama aja orang yang memfasilitasinya perampok dengan senjata atau dengan pedang. Min bimakna lam, min adapun lafadz min bimakna lami, dengan makna lam. Ya tadi itu min qadi'at thariq, maknanya lam, ya kepada. Kama seperti halnya qala nabiyyu, qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi, man adapun orang atau barang siapa, aana yang dia membantu, ala maksiatin, untuk satu maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan sepatah kata. Ada orang membantu berbuat durhaka, berbuat maksiat, walaupun cuma satu kata. Nah ini misalnya ya, contohnya kata min uktul diambil dari kata uktul. Uktul itu bunuhlah, cuma ngomong gitu doang. Karena maka adanya dia, ai maksudnya al-mu'inu, ya orang yang membantu, syarikan, maka menjadi sekutu,
menjadi teman lahu baginya fiha di dalam bermaksiat. Jadi sama aja, orang yang nunjukin maksiat juga berlakulah hukum dia melakukan maksiat. Ya, walaupun kita nggak melakukan maksiat, yang melakukan teman kita itu atau dalam hal ini murid ya. Ya itu sama, kita juga dapat dosanya. Gampangnya gini, ada orang yang jalan, dia bawa pisau. Nah kita lagi di depan rumah, tuh ditanya, bang, tuh si Fulan rumahnya di mana? Bawa pisau dia, nanti saya mau tusuk dia. Nah itu kita nggak boleh ngasih tahu. Justru harus bohong kayak gitu. Jangan mentang-mentang jujur itu bagus, malah jujur. Siapa masih Fulan ya? Oh itu rumahnya situ tuh. Mau nggak saya anterin? Saya anterin. Udah tahu tuh orang mau ngebunuh, ya kan? Itu nggak boleh. Nah itu kalau kita nunjukin kayak gitu, kita juga dapat dosanya. Ya. Kalau dia udah punya niatan, tujuannya untuk ngebunuh, ya, untuk bermaksiat, untuk durhaka, lah kok kita malah ngasih tahu, maka kita juga kena dosa. Jadi karena kita ikut memfasilitasi. Jadi orang yang memfasilitasi ibadah dia dapat pahala, orang yang memfasilitasi maksiat juga dia dapat dosa. Ya. Misalnya lagi, ya, ini ada orang pengen buka aurat misalnya gitu, pengen buka aurat, dia ngomong, gue pengen buka kerudungan, nggak mau pakai kerudung lagi misalnya kalau perempuan, gue nggak mau pakai kerudung aja, gue pengen pakai baju seksi aja. Nah terus kita ngomong, oh itu baju di toko itu tuh bagus. Nah kita malah nggak beli, ya, tapi kita ngasih tahu bahwa di toko itu bajunya bagus. Terus orang itu tertarik, perempuan itu tertarik, wah berarti emang pantasnya gue nggak pakai kerudung deh, gue buka aurat aja deh. Akhirnya dia belanja tuh ke toko itu, akhirnya mulai besok dia udah nggak pakai kerudung lagi. Nah gara-gara dia datang ke toko itu kan kita yang ngasih tahu, dosa kita juga. Nah itu makanya ketika kita melakukan satu maksiat ya, atau satu kejahatan, kedurhakaan, sebetulnya melibatkan banyak orang. Karena kejahatan itu nggak mungkin terjadi sendiri, kebaikan pun sama. Ya, kebaikan, pahala dan sebagainya juga sama. Wafil hadis, dan adapun pada sebuah hadis Nabi bersabda, tolabul ilmi, adapun mencari ilmu atau menuntut ilmu itu faridatun, fardu ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nah, fardu di sini kalau yang ikut ngaji malam minggu tuh fardunya fardu kifayah, ya. Dan yang wajib itu adalah ilmu hal, ilmu yang terkait keseharian kita ya, sholat, ya, fikih lah gampangnya gitu ya, sholat, puasa, zakat, macam-macam. Wawad'ul ilmi, wawad'ul ilmi, dan meletakkan ilmu inda ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, kamu qallidil khonaziri, seperti mengalungkan babi. Khinzir itu mufrad, kalau khonazir babi-babi. Al-jawahira, dengan permata. Walu'lu'a, dan mutiara. Wadahaba, dan juga emas. Nyambung pembicaraan tentang andai kata ada seorang guru ya, dia tahu muridnya niatnya udah nggak bagus, belajar niatnya udah nggak bagus, lah kok masih tetap diajarin, kan berarti guru itu juga dosa, bukan cuma si murid, karena niatnya udah salah ya. Si guru tahu, kecuali kalau si guru nggak tahu ya. Kalau si guru nggak tahu nggak masalah, tapi kalau si guru tahu niat muridnya ini jahat kok masih diajarin, itu sama aja
meletakkan ilmu bukan pada orang yang ahlinya. Nah, meletakkan ilmu bukan pada orang yang ahlinya itu seperti memberikan atau mengalungkan kepada babi permata, mutiara, ya, dan juga emas. Artinya namanya babi dikalungin mutiara ya tetap aja babi, kagak sedap dipandang gitu. Dikasih mutiara, dikasih emas tetap aja jelek, kagak jadi imut gitu. Imut pakai emas gitu, ya tetap aja babi gitu, ya enggak. Nah, jadinya orang yang melakukan maksiat itu seperti yang kita bahas, bisa dari pelakunya sendiri, bisa juga dari fasilitator, ya, orang yang memberikan fasilitas melakukan sehingga terjadi kemaksiatan tersebut. Maksudnya innawadi al ilmi, sesungguhnya orang yang meletakkan ilmu fi ghairi maudhihi, pada selain tempatnya. Pada orang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya, itu zalimun, zalim. Maka orang tersebut zalim. Termasuk di dalamnya kalau kita punya ilmu tapi kita nggak menempatkan diri kita sebagai orang yang ngerti ilmu, ya, kita ngerti nih ngaji misalnya gitu ya, belajar, sekolah dan sebagainya itu wajib. Lah kok kita nggak menempatkan tersebut, kita acuh aja, kita diem aja, kita males, maka kita juga termasuk dalam kategori zalim. Ayajibu, maka pahaji nyolong tebu. Ayajibu, maka wajib. Ayajibu, maka wajib apa ayakuna, keberadaan atau adanya, apa al-alimu, orang yang alim, dalam hal ini guru, ya maksudnya, atau dia belajar ilmu itu nasihat tulus. Maka orang yang belajar ilmu niatnya harus tulus fi jami'il umuri, pada seluruh urusan atau seluruh perkara. Yu'amilu, yang memerlukan kullan nasi, akan setiap manusia atau seluruh manusia. Maka dia harus tulus, ikhlas belajar untuk membantu sesama gitu. Karena intinya semuanya ilmu itu adalah untuk membantu orang lain. Ilmu apapun ya, itu tujuannya untuk membantu orang lain. Ilmu umum, teman-teman belajar matematika, itu untuk membantu urusan perdagangan supaya ngitungnya benar gitu. Termasuk apalagi ilmu agama, ya, belajar sholat, belajar puasa gitu. Ala hasibi halihi, sesuai dengan kondisi keadaannya. Atau bibi, seperti tabib atau dokter. Yu'aliju, yang mengobati, atau berlaku juga boleh, bertindak juga boleh. Kulla maridin, kepada setiap orang yang sakit. Bima, dengan sesuatu. Maksudnya di sini obat. Yunasibu, yang sesuai atau yang cocok. Illa tahu, akan penyakitnya. Jadi namanya orang alim itu ya dia bertugas atau berlaku seperti seorang tabib, ya, seorang dokter yang dia mengobati pasiennya itu. Ya tentunya namanya dokter ngobatin pasien sesuai penyakitnya. Ya. Kalian sakit perut, ya udah datang ke dokter umum, bilang, Pak dokter, perut saya sakit nih, kemarin kebanyakan makan pop mie pas tadabbur alam. Ya udah, sama dokter itu pasti dokternya bijak, dikasihlah obat sakit perut. Jangan pas lagi sakit perut datangnya kita bukan ke dokter umum, kita malah datang ke bidan. Kita datang ke bidan, sama bidan malah dikasih obat beranak. Orang salah. Jadi ya sesuai, dokter itu juga pasti ngasihnya sesuai apa yang dibutuhkan. Hikayatun hikayat.
Waruya dan diriwayatkan an Ma'ruf dari Syekh Syekh Ma'ruf nama orang ini ya. An Ma'rufin dari Imam atau Syekh Ma'ruf Al-Karkhiyyi yang bangsa Karkhiyyi di nama tempat. Anahu bahwa sesungguhnya beliau qala pernah berkata beliau lama mata tatkala mati, lama mata tatkala meninggal atau wafat. Siapa yang meninggal, yang wafat? Abu Yusufa, yaitu Imam Abu Yusuf. Orang Sahibu Abi Hanifata. Sahib di sini makna aslinya sahabat, tapi maksudnya murid. Ya, pokoknya nanti kalau kalian temuin di kitab-kitab Sahibu Abi Hanifah, mana aslinya sahabat Abu Hanifah. Sahibu Imam Syafi'i, misalnya gitu ya. Sahibu Imam Malik, misalnya gitu ya. Sahabatnya Imam Malik, sahabatnya Imam Syafi'i, sahabatnya Imam Malik, sahabatnya Imam Hambali. Itu maksud sahabat, maksudnya murid ya. Bukan sahabat teman. Teman dalam artian teman belajar gitu. Lam yakun yang tidaklah ada minan nasi dari manusia atau dari orang-orang. Siapa ahadun seseorang pun hadoro yang hadir janazatahu akan jenazahnya. Ada salah satu murid Imam Abu Hanifah yang dia itu pinter, alim, tapi ketika dia meninggal nggak ada orang yang datang kepada dia. Dianahu karena sesungguhnya dia, karena adapun dia atau pernah dia itu yadkhulu masuk. Karena orang ini dulu pernah masuk fi amri sultani pada urusan penguasa. Jadi dia dekat banget sama penguasa, diundang sama gubernur, diundang sama presiden. Ya. Padahal kalau menurut ilmu ya boleh-boleh aja seorang ulama dia dekat sama penguasa, tapi dalam rangka mengingatkan, bukan mengambil keuntungan dari penguasa. Karena kalau penguasa pasti duitnya banyak. Nah, nanti khawatirnya hukumnya itu disesuaikan sama keinginan penguasa. Harusnya hukumnya haram, karena penguasanya punya duit. Dia nanya nih sama ustadznya, sama kiainya, gimana Pak Ustadz, Pak Kiai, masa sih haram? Saya kan sebagai pemerintah butuh nih. Ya udahlah, jangan dibikin haram lah, makruh lah, makruh. Akhirnya dikasihlah fatwa bahwa hukum sesuatu tersebut makruh. Nah itu bahayanya kalau penguasanya zolim, terus ulamanya ngejilat si penguasa itu, ya, cari muka, ngambil keuntungan duniawi. Tapi kalau mengingatkan penguasa boleh. Ya, jadi kalau penguasanya salah diingetin. Dekatnya dia kepada penguasa untuk mengingatkan kalau perbuatan si penguasa itu, si pemerintah itu salah. Nah itu nggak apa-apa. Nah, zaman dulu itu ada orang yang husnuzon, ya ada juga yang suuzon. Nah ini termasuk dialami oleh salah satu murid Imam Abu Hanifah. Fara'aituhu, maka aku melihat, kata Imam Ma'ruf atau Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini, aku melihat fil manami, di dalam mimpi. Ya, namanya ulama biasa ya, kalau ada sahabatnya meninggal, ulama lain meninggal, dimimpiin. Nah, kayak kita mimpinya genderuwo ya. Kalau ngapain apa aja koril udah ada muka, kenapa ada muka Parno. Beda kalau ulama tuh mimpinya bagus-bagus. Fil manami, pada mimpinya, qabla ayyudfana, sebelum beliau dikuburkan ya, sebelum beliau dimakamkan. Jadi karena sedikit banget jamaah yang datang, orang-orang yang datang. Nah ini Syekh Ma'ruf dimimpiin, karena anggapan orang-orang jelek.
Bermimpilah nih Syekh Ma'ruf dengan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah tadi. Fakultu, maka aku bertanya, kata Syekh Ma'ruf, lahu kepada beliau, kepada murid Imam Abu Hanifah, ma fa'alallahu bika. Ma itu apa? Fa'ala melakukan. Siapa yang melakukan? Allahu Allah bika kepadamu. Maksudnya apa yang Allah lakukan kepada engkau? Kamu diazab gitu karena kamu dekat penguasa, kamu disiksa. Qala, maka berkata muridnya Imam Abu Hanifah tadi, Ghafaroli, Ghafaro telah mengampuni, li kepadaku, siapa Rabbi Tuhanku. Oh enggak, Tuhanku telah mengampuni aku. Qultu, maka aku berkata, kata Syekh Ma'ruf, bimada, dengan sebab apa? Loh, kok kamu bisa diampunin sih? Ya salah paham nih. Qala, maka berkata beliau, muridnya Imam Abu Hanifah ini, binushi, karena dengan sebab ketulusanku, lil muta'allimina, kepada orang-orang yang belajar. Karena saya mengajarkan orang tulus. Walaupun saya dekat sama pemerintah, saya nggak mau tuh ngarepin bayaran besar dari pemerintah. Saya tetap mengajar orang-orang masyarakat awam dengan tulus. Fantabahtu, maka terbangunlah aku, kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, minan naumi, dari tidur. Fasyahidtu, maka berangkatlah menyaksikan aku, janazatahu, akan jenazahnya, maksudnya pemakamannya. Akhirnya Syekh Ma'ruf bangun, udah berangkat dia nyusul ke tempat muridnya Imam Abu Hanifah itu. Kemudian ya kalau bahasa kita ikut ngadirin ya, bacain doa ya, nyolatin, terus kemudian ikut nguburin. Wa in kanat, dan jika adanya, apa niatuka, niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bima, pada apa-apa, bainaka, yang ada antara kamu, wa bainallahi, dengan Allah Ta'ala, min ta'allamal ilmi, dari belajar satu ilmu. Dalam teks lain min talabil ilmi ya, dari menuntut ilmu, sama aja. Al hidayah, tak akan hidayah. Jadi andai kata kita berniatnya bagus, bukan kayak yang kemarin tuh, untuk memperkaya diri, untuk supaya bisa menang atas saingan kita. Enggak, niat kita tulus, benar tujuan kita untuk mendapat hidayah Allah. Bi antanwiya, dan dengan niat, bitahsilihi, dengan meraihnya, maksudnya meraih ilmu, pengen benar-benar bisa dapat ilmu, bisa dapat ilmu, izalatal jahli, agar menghilangkan atau memberantas kebodohan, an-nafsika, dari dirinya. Saya pengen belajar supaya saya nggak on, biar saya sholatnya benar, biar saya baca Qur'annya benar. Kalau sekolah ya berarti biar saya bertambah ilmu pengetahuannya, bertambah wawasan umumnya gitu ya. Wa ansa iril juhali, juhal itu jamak ya dari jahil. Kalau jahil bodoh, kalau juhal orang-orang yang bodoh, jamak. Wa ansa iril juhali, dan dari sekalian orang-orang yang bodoh. Jadi niatnya tulus supaya dirinya nggak bodoh, syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain saudaranya, keluarganya, ya, tetangganya, jadi nggak bodoh. Wa ihya ad-dini, dan menghidupkan agama ya, supaya orang Islam nggak dicap bodoh, nggak dicap pemalas, nggak dicap miskin dan sebagainya, buat ngidupin agama. Wa iqa'al islami, dan untuk melestarikan Islam, bil ilmi, dengan ilmu.
Ya, kalau kita sholat benar itu sama aja kita melestarikan Islam. Nah, cara sholat benar ya berarti kita harus belajar. Kalau nggak ada orang yang belajar tentang sholat, maka orang lama-lama ntar sholatnya salah-salah. Orang yang belajar aja kadang sholatnya salah-salah. Wadarul akhirati, dan meraih negeri akhirat. Maksudnya supaya masuk surga. Waridallahi ta'ala, dan untuk mendapat ridho Allah ta'ala. Niatnya tulus kayak begitu. Watanwi, dan berniat juga. Bidzalika syukra, dengan makan sukro. Bidzalika, dengan hal tersebut, maksudnya menuntut ilmu. Asyukra, karena rasa syukur. Syukur ala nikmatil akli, atas nikmatnya akal. Ya Allah, terima kasih saya dikasih otak, saya bisa berpikir. Banyak orang punya otak tapi nggak bisa berpikir. Siapa? ODGJ. Punya di otak tapi kagak punya akal, nggak berfungsi. Nah, rasa syukurnya terhadap akalnya itu dia pakai buat belajar, buat sekolah, buat ngaji. Wa nikmati sihatil badani, dan nikmat sehatnya badan. Ya Allah, makasih saya sehat badan saya. Akhirnya dia semangat sekolah ngaji. Kasih Allah, badan saya bisa sehat, tangan masih bisa nulis, kaki masih bisa melangkah. Saya akan pakai untuk ngaji, saya akan pakai untuk sekolah, dan seterusnya. Kan dipakai mana untuk maksiat. Duna mujarradi riwayati, bukan semata-mata hanya untuk meriwayatkan. Ya, jadi semata-mata meriwayatkan maksudnya ya cuman buat datang doang aja, nerusin ilmu, ngeriwayatin ilmu. Ayil hamli, maksudnya bukan cuman membawa. Wa naqli, dan memindahkan. Anil ulama'i, dari ulama. Jadi bukan cuma datang, yang penting saya tahu dari guru saya, enggak. Ya kalau itu mah orang datang pasti tahu, tapi niatnya harus benar-benar tulus, ikhlas, fokus, supaya tetap dapat ilmu dan dapat wawasan tambahan yang bermanfaat bagi diri dia dan juga orang lain. Orang yang kayak begitu punya niatnya bagus, fa'abshir, maka bergembiralah. Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat itu tabesutu, membentangkan, laka, kepada engkau. Ai, maksudnya ridon, ya ridho, suka. Bima tatlubu, bima dengan perkara, tatlubu yang kamu cari. Maka bergembiralah, karena malaikat aja senang sama kelakuan kita tuh, ya niat kita mencari ilmu seperti itu. Ajnihatuha, dengan sayap-sayapnya, kita dinaungin sama sayap-sayapnya malaikat. Ai, maksudnya tabauha, meletakkannya, sayap-sayapnya, ya, sayapnya malaikat, ya, ajnah, ya, ajnah itu sayap-sayap, ajnah. Litakuna, agar menjadi, wapoan, pijakan atau tempat berpijak, laka, untukmu. Jadi sayap-sayap malaikat akan menjadi tempat pijakan kita. Maksudnya nanti kita bakal dibantuin sama malaikat untuk minta sama Allah atas keperluan kita. Karena niat kita udah bagus, nanti kan kita pasti punya kebutuhan. Ya misal kalian punya cita-cita jadi dokter gitu kan. Terus karena ditempatkan di dusun terpencil, ditaruh di Kalimantan misalnya gitu, kan susah tuh, air susah, ya fasilitas medisnya susah, sementara tugas kita sebagai dokter. Terus kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan urusan saya. Nah karena niat kita tulus, nanti malaikat juga ikut mintain sama Allah, ya Allah mudahkan tugas orang ini. Akhirnya tugas si dokter tadi jadi mudah, jadi gampang, karena niatnya tulus. Atau kalian misalnya jadi ustadz gitu kan, ditempatkan di masyarakat yang
terbelakang secara agama, nggak ngerti agama, masih awam. Tapi niatnya tulus, ikhlas. Ya Allah, saya pengen orang-orang ini ngerti agama, pengen supaya mereka pinter, supaya mereka bisa benar dalam beribadah dan seterusnya. Nah maka insya Allah malaikat juga akan bantuin doa. Ya Allah, mudahin orang ini untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Idza masyaita, ketika kamu berjalan. Ini perumpamaan ya. Ya secara umum lagi nanti di akhirat malaikat akan bantuin kita berjalan di titian sirat ya, masuk ke surga. Wakilah, dan dikatakan innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu tuzallilu, menaungi talibal ilmi, akan orang yang mencari ilmu, bi ajnahatiha, dengan sayap-sayapnya. Ini dulu kalau yang ngaji Ramadan kemarin ya, yang ngaji kitab Al-Mawaizul Usfuriyah disebutin tuh, dinaungin tuh kita sama sayap-sayap malaikat. Maksudnya dinaungin sayap malaikat bukan malaikat di atas kepala kita gitu, bukan. Ini kinayah ya, kiasan. Maksudnya saking senangnya malaikat sama orang yang menuntut ilmu. Bahkan wahitan al-bahri, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan. Tastaghfiru, maka memintakan ampun, laka, kepada engkau. Maka nanti ikan-ikan tuh di lautan mintain ampun dari kesalahan kita, dosa kita. Idza sa'aita, ketika berjalan kamu. Maksudnya melakukan aktivitas hasil daripada pencarian ilmu kita. Maksudnya dhahabta, perginya kamu, ilal alimi, kepada orang yang alim, kepada guru. Selama kita melangkah didoain sama malaikat, ya Allah mudahkan urusan orang ini, ampuni dosa-dosanya, maafkan kesalahannya. Wadhalika, dan adapun hal tersebut, kenapa? Karena li'anna sholahal alami, karena sesungguhnya kebaikannya alam ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya, yaitu manutun, bergantung, bil alimi, dengan orang yang alim, kita belighihi, dengan tablignya, dengan penyampaiannya, al-ahkam, akan hukum-hukum atau tentang hukum-hukum asyar'iyyata, yang bangsa syariat. Karena ketika orang alim menjelaskan tentang hukum syariat, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, itu hakikatnya juga untuk keberlangsungan alam. Coba kalau orang alim nggak ngasih tahu hukum, orang sembarangan nebang pohon, ya kan, sembarangan, ngebunuh hewan sembarangan, berlaku di dunia ini seperti kemauannya sendiri. Seenak udele dewe. Alati minha, yang mana diantaranya, ya diantara keberlangsungan proses alamiah di dunia ini, di alam ini adalah annal hayawana, sesungguhnya hewan itu yahrumu, haram, apa tadi buhu, untuk menyiksanya. Di antara keberlangsungan alam ini ya, karena ulama juga mengajarkan nggak boleh kita menyiksa hewan. Bahkan kalau untuk menyembelih aja ada adab-adabnya, pakai pisau yang tajam supaya tidak menyakitkan. Gitu. Tapi kalau kalian korban tuh besok ya, lihat tuh, seret langsung mati. Gitu. Nah, itu sampai segitu tuh ulama. Coba kalau nggak diajarin ulama, gimana caranya menyembelih? Ya, kambing, sapi, nggak ada yang ngajarin. Manusia nggak ada tahu cara menyembelih sapi, menyembelih kambing. Akhirnya sapi digebukin, sampai mati. Coba karena hal itu terjadi ya, karena nggak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau ada ulama, kita ngaji dikasih tahu, sembelih. Ya misalnya ayam kayak bebek ya, termasuk besok korban nih ya,
kambing, sapi, nah, sembelih di lehernya. Urat makannya, urat napasnya harus terputus supaya langsung mati. Nyembelihnya pun ada adab-adabnya, madhab kiblat. Lalu menyembelih ketika si hewan menghembuskan napasnya. Kan hewan kan ada napasnya juga ya. Jadi jangan sampai hewan itu dibunuh pas dia lagi naik napas. Lagi naik napas, mati langsung. Nah, itu ada adabnya juga. Jadi kalau mau nyembelih itu, barangkali terpakai sudah gede kan, jadi tukang jagal sapi. Atau Rizky kan, tukang jagal kuntilanak, juga jagal kambing. Nah itu nyembelihnya pas si sapi tadi, si kambing tadi udah selesai napas. Jadi pas dia tarik napas, baru seret. Nah itu berarti dia masih mendapatkan napas terakhir. Kan kasihan juga kalau baru narik napas, ya hilang harus agak keluar napasnya ya. Nah itu yang ngajarin siapa itu? Ulama. Ya itu untuk keberlangsungan, makanya hewan aja sampai segitunya. Itu baru hewan, belum yang lain. Ya, belum masalah pohon, ya, belum masalah bumi, tanah, air dan sebagainya. Itu semuanya pemanfaatan itu diajarin sama ulama. Kalau nggak diajarin, bahaya itu. Nah makanya alam itu pun mendoakan orang yang belajar, karena mereka secara tidak langsung bergantung, berhutang budi kepada orang-orang yang belajar. Kama afada, sebagaimana memberikan faedah akan hal tersebut siapa Al-Aziziyu, Syekh Al-Imam Al-Azizi. Wa alamatu dzalika, dan adapun alamatnya, tandanya, ya, rambu-rambunya, tanda-tandanya hal tersebut. Wa alamatu dzalikal qasdi, dan adapun tanda-tandanya tujuan tersebut, itu ayakuna, adanya apa bahtul ilmi, saat membahas ilmu, fil khola'i, pada saat atau pada kondisi sepi, maksudnya ya dalam rangka taklim, belajar, itu ahabba, lebih suka, ilaika, olehmu. Nah di antara tanda bahwa kita itu masuk dalam kategori tadi tuh, tujuannya benar, niatnya benar tuh ketika belajar, yaitu senang membahas ilmu, senang ngaji ketika dalam kondisi sepi. Ya kayak begini ini, nggak banyak yang ikut ya, nggak banyak audiensnya, nggak banyak jamaahnya. Atau mungkin kalian belajar di rumah, baca buku, baca kitab yang udah pernah dipelajari. Dulu saya pernah belajar nih, hukum yang kayak gini apa ya? Kayak Pak Ustadz pernah nerangin deh, dibelajarin sama dia. Itu tanda kalau kita punya niat benar. Min ayyakuna, dibandingkan daripada membahasnya fil malai, pada tempat yang ramai. Jadi membahas di tempat yang sepi, ya ngaji. Kalau ngaji kan sepi, lebih senang daripada dibahas di tempat ramai. Maksudnya membahas di podium, ceramah, saudara-saudara, sholat itu begini. Nah itu rawan. Orang yang kayak gitu berarti kebanyakan hatinya sulit dijaga. Beda sama ngaji kayak gini, misalnya Pak Ustadz ngajarin kalian gitu, nggak ada yang muji, siapa yang muji, ya kan? Tapi kalau di podium, di ceramah, ya kan, disaksikan puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Nah itu bisa berpotensi merusak niat tulusnya seseorang. Maka nanti penontonnya, jamaahnya ya, audiensnya bisa saja memuji bukan ilmunya yang dipuji, tapi si penceramahnya, ya, si orang alimnya. Wah dia hebat ya, wah ngajinya. Nah itu lebih rawan dan biasanya nggak masuk. Beda sama ngaji beneran kayak gini. Kalau ngaji beneran kayak gini biasanya masuk. Ya setidaknya 1-2 kalimat ya kalian bisa paham. Oh berarti kemarin maksudnya Pak Ustadz kalau ngaji, kalau belajar, kalau sekolah harus tulus, ikhlas, niatnya benar gitu. Beda kalau ceramah misalnya acara besar gitu kan,
yang datang jamaahnya ratusan ribuan, pada pakai bendera, mana ngalingin muka orang, goblok. Nah itu kiainya, ustadznya ceramah, wah kita begini-gini. Ntar coba ditanya deh, selesai acara ditanya, tadi ngajinya apaan? Oh, pokoknya seru deh, gitu. Nggak bisa jawab. Atau misalnya yang ceramah lucu tadi ceramah apaan? Jawabnya, oh ceramahnya lucu. Dia kan gak ngerti ceramah apa, gak ngerti, pokoknya ceramahnya lucu aja. Jadi bener, coba deh kata kalian yang musim maulid ya, coba. Kebanyakan orang ikutan maulid gitu, kesannya itu kepada penceramahnya. Tadi ceramah apa? Oh ceramahnya bagus. Tadi ceramah apa? Oh ceramahnya lucu. Nggak ada maknanya gitu. Itu rawan, bukannya salah ya, bukannya salah, tapi rawan kepada si ulama yang tadi berceramah itu. Beda mengaji gini, kalau ngaji gini ada kesannya dan bahasa gampangnya nggak beresiko untuk membuat orang sombong, baik orang yang belajar maupun orang yang mengajarkan, karena nggak ada yang tahu. Beda kalau tadi tempat-tempat besar, misalnya Nabila datang ya kan, mana no, sono, gue rame-rame jalan, misalnya kemana, ke Tangerang, misalnya gitu, ke Bogor. Ntar orang akan bilang tuh, misalnya dia, tadi Nabila ke Bogor ngaji, tadi Kori ke Tangerang, Nabila alim sekarang hebat Nabila. Nah itu. Tapi coba kalau ngaji tempat Pak Ustadz, siapa yang mau ngomongin? Ya kan? Nabila ngaji mana? Itu tempat Pak Ustadz jalannya udah biasa kalau nggak ngaji di situ. Nggak ada kebanggaan. Nah itu tanda ciri bahwa kita sudah belajar dengan niat benar. Tanda bahwa kita belajar dengan tulus. Wa ala tafriqo, dan kamu tidak membedakannya, baina ayan kasyifa, antara tersingkapnya atau terbukanya apa al-haqqu, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ala lisanika, atas lisan kamu, au ala lisani ghairika, atau atas lisannya orang lain. Nah ciri yang kedua, tanda yang kedua bahwa tujuan kita udah benar, niat kita menuntut ilmu udah benar, itu kita nggak membedakan antara terbukanya kebenaran itu baik lewat lisan kita maupun lisan orang lain. Karena bisa saja yang kita dapat itu justru dari lisan orang lain. Tapi seringkali kita menolak kebenaran kalau yang membuat atau menyatakan suatu yang hak tadi, suatu yang benar tadi itu adalah orang lain. Nah itu bahaya. Hikayatun nafisatun, hikayat ya yang berharga. Waqa'a, pernah terjadi, lil alamatil manushi, pada Imam al-alamah Syekh Man'ush. Alamah itu maksudnya ulama ya, ulama yang disegani. Al-Maghribi, yang bangsa Maghribi. Kalau sekarang Maghribi itu terkenalnya Maroko. Suatu ketika Syekh Man'ush Al-Maghribi fi darsihi, pada pelajarannya, pada suatu pengajarannya, beliau lagi ngajarin murid-muridnya, apa iskalun, iskal ya, rumit, mengalami suatu kerumitan. Wa qad hadara, padahal telah hadir, atau maksudnya ada bersama beliau ya, sebagai guru, majlisahu, akan majlisnya, di majlis beliau siapa, aimatul madhahibil arba'ati, beberapa ulama ya dari imam mazhab 4, maksudnya madhab Maliki, madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah di situ ada beberapa ulama yang mengikuti 4 madhab. Jadi dia gampangnya nih syekh besar ya, ulama besar yang mengajarkan ulama-ulama 4 mazhab. Nah satu ketika pas lagi belajar itu dia sempat bingung, sempat rumit. Pak Tarodo, maka beliau menolak atau menyanggah juga boleh, qaul Syafi'i, kepada kaulnya atau makolahnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada satu makalah Imam Syafi'i yang beliau nggak suka gitu, nggak terima, beliau sanggah.
Wahwa adapun qaul tersebut, maksudnya makalah Imam Syafi'i tadi adalah lafaz idza dakhala syartun ala syartin fala yajib, ini kaidah fikih, fala yujibal hukma illa bi taqdimil muakhkhari. Idza dakhala ketika masuk apa syartun satu syarat ala syartin pada syarat yang lain, fala yujibu maka tidak mewajibkan al hukma akan satu hukum. Kalau ada satu syarat kok masuk pada syarat yang lain, ada lagi maksudnya gitu, syarat terbaru, maka nggak wajib melakukan satu hukum illa bitaqdimil muakhkhari, kecuali dengan mendahulukan pekerjaan yang lainnya atau perkara yang lainnya. Jadi nggak bisa syarat itu kemudian mengungguli syarat yang lainnya, kecuali dengan syarat yang baru masuk tadi. Nahu contohnya kalau kasus secara agama, in kalamta, jika berkata kamu. Contohnya kalau andai kata berkata indakholti, nah ini buat perempuan. Ada seorang suami ngomong indakholti, jika masuk kamu, adaro ke dalam rumah, fa'anti maka adapun kamu itu tolikun tertalak. Kalau laki-laki fa'anta ya, kalau perempuan fa'anti. Nah ada suami dia ngomong sama istrinya, ini kalau pakai contoh dari Imam Syafi'i, andai kata kamu masuk rumah maka kamu saya ceraikan. Nah maka kesimpulannya kan itu ada syarat ya, syaratnya masuk rumah, maka falayakoa, maka tidak terjadi itu, tidak jatuh apa tolakun talak cerai indahu di sisinya, illa kecuali bidukhuli dengan masuknya dia tuh. Kalau ada seorang suami bilang saya ceraikan kamu kalau kamu masuk rumah, nah berarti kata kalau kamu masuk rumah itu syaratnya ya. Kalau kamu masuk rumah maka kamu terceraikan gitu. Berarti selama dia kagak masuk rumah berarti diceraiin nggak? Enggak. Nah itu yang disebut dengan idza dakhala syartun ala syartin. Ketika masuk satu syarat kepada syarat yang lain, fala yujibul hukmi, maka nggak terhukumi kewajiban hukum itu illa bitaqdimil muakhkhar, sampai nanti terdahulunya atau berlakunya syarat yang lain. Jadi seorang perempuan tadi baru tertalak, baru tercerai andai kata dia sudah masuk rumah gitu. Nah ini Imam Al-Manqush ya, dia iskal, dia ragu, masa sih kayak gini? Faqala maka berkata siapa dzalika syekhu, si syekh tadi. Maka Syekh Manqush bilang lam naro, tidaklah kami pernah melihat atau maksudnya mengetahui di sini lihadzal qauli, akan bagi qaul ini, ucapan ini itu dalilan sebagai dalil fil kalamil arabi, pada ucapannya orang Arab. Karena dia ragu ya, Imam Al-Manqush bilang saya kayaknya nggak pernah nih nemuin ucapan orang Arab kayak begini. Masa sih Imam Syafi'i ngomong kayak gitu dan berlaku hukum seperti itu. Nah pas lagi ngajar kayak begitu, ini Syekh Manqush ulama besar, ngajarnya ulama-ulama. Faqala maka tiba-tiba berkata lahu kepadanya siapa Hamdanun, Syekh Hamdan. Nah, ada salah satu madhab Syafi'i ya, ulama madhab Syafi'i namanya Imam Hamdan. Wahwa adapun Imam Hamdan itu yauma idzin, pada saat ini, maksudnya pada saat itu ya, itu sogirun, masih kecil ya, masih kecil tapi dia tuh rajin ngaji. Nah ini ngomong dia nih, protes karena dia mazhab Syafi'i, dia protes. Ma adapun sesuatu atau qaul qalahu yang mengatakannya siapa Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, huwa adapun dia, maksudnya qaul tadi,
Kaul yang bahwa syarat itu masuk pada syarat yang lain, ya nggak mewajibkan perkara yang sebelumnya itu al-haqqu adalah benar, sesuatu yang hak. Nah, jadi diprotes, oh enggak itu guru, itu benar, itu Imam Syafi'i pendapat kayak gitu. Fazajarahu, kemudian membentaknya siapa an-nasu, orang-orang. Nah pas Syekh Hamdan ini ngomong, ya protes, mengkritik, sama orang-orang dibentak, "Hus, diam, anak kecil tahu apaan?" Min kulli janibin, dari berbagai arah. Jadi dari depan, dari belakang, dari samping, diam aja, anak kecil, dengerin. Kan gitu kadang-kadang kalau lagi ngaji. Lisigarihi, karena sebab kecilnya dia. Anak kecil tahu apaan sih, udah dengerin aja. Dari depan diomeli, dari kanan kiri diomeli, dari belakang diomeli. Faqala, maka berkata siapa asy-syekhu syekh, Syekh Man'us kemudian ngomong, da'uhu, biarkanlah dia, udah biarin dia ngomong. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa bainana, tidak ada di antara kita, maksudnya kita umat Islam, wa bainal haqqi, dan dengan antara hak, apa khusumatun, ya permusuhan. Jadi kata Imam Man'us, ya dengan bijaknya beliau bilang, udah biarin aja, karena kita nggak pernah memusuhi ya sesuatu kebenaran. Wa in kana, walaupun adanya kebenaran tersebut itu min sogirin, datang dari anak kecil. Walaupun itu datangnya dari anak kecil, kita nggak punya musuh kok, kita nggak bermusuhan sama kebenaran. Ya, jadi jangan mentang-mentang anak kecil yang ngomong, kalau emang itu benar ya kita terima, jangan kita tolak. Gitu. Wa min khususiyatina, dan adapun di antara kekhususan kita, keistimewaan kita, ya umat Islam, itu qabulul haqqi, yaitu bisa menerima satu kebenaran. Justru keistimewaan kita umat Islam itu bisa menerima kebenaran, walau min sogirin, walaupun dari anak kecil. Justru ini keistimewaan kita nggak mengaruh mau anak gede, mau orang besar ya, mau orang besar, mau anak kecil, itu diterima kalau dia ngomong benar. Waraddus sogiri, dan boleh menolaknya anak kecil alal kabiri, atas orang yang gede, fil haqqi, pada urusan kebenaran. Boleh anak kecil membantah anak gede, ya orang gede, kalau masalah kebenaran. Gak mentang-mentang anak kecil terus omongannya itu salah, enggak. Bisa jadi anak kecil itu lebih benar. Nah, bikhilafil umami, berbeda dengan umat-umat as-sabiqati, yang terdahulu. Ini yang membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Umat Yahudi, Nasrani, mereka hancur gara-gara anak kecil dianggap sepele, padahal anak kecil itu benar. Idza akhto'a, ketika melakukannya, padahal salah omongannya. Siapa al-kabiru, orang gede, ya orang yang dewasa, lam yatajasar, maka tidak ada yang berani, siapa ahadun, seseorang pun, ala raddi, untuk menyanggahnya atau menolak, alaihi, kepadanya. Kalau zaman dulu Yahudi Nasrani itu makanya sesat begitu, karena kalau ada orang dewasa ngomong dianggap benar, padahal salah omongannya. Nah itu bahaya untuk agama. Kalau salah ya kita ngomong salah, yang benar ya benar, kalau walaupun itu datang dari anak kecil. Fayasiru, maka jadilah apa khoto'uhu, kesalahannya itu, akhirnya kesalahan tersebut karena dianggap benar, itu syariatan, jadi syariat, jadi satu aturan, ya'malu, yang melakukan, biha, dengannya, fil kauni, di dalam keberadaan atau kondisinya, ya, maksudnya di dunia. Tuh, gak boleh. Pernah ada juga anak-anak tuh, anak kecil, ya segede Aisyah misalnya gitu. Kan Pak Ustadz suka keluar tuh, ketemu nggak pakai kerudung, Pak Ustadz bilang pakai kerudung, belajar, main ngomong masih kecil gitu. Kan Pak Ustadz suka ngomong. Ntar kalau udah kelas 3, kelas 4 enak, terbiasa pakai kerudung. Nah lucunya nih anak kecil diomelin sama ibunya. Gak usah pakai kerudung, nyusahin aja ya. Nyusah capek, emang mau nyuci baju segala macam, tetek pengek lah.
Ya masanya main juga gak pakai kerudung gitu. Itu salah. Ya kelak nanti, apalagi yang perempuan khususnya. Nauzubillah sih, jangan sampai udah gede gak pakai kerudung. Sekalipun katakan emaknya gak pakai kerudung, gak pakai jilbab, tapi anaknya kan benar. Dia pengen belajar untuk aurat. Dia keluar pakai kerudung. Orang dia taunya Pak Ustadz nyuruh pakai kerudung, takut dia ketemu di depan. Ya kan, wah tahun Pak Ustadz, ya kan Pak Ustadz kan kadang-kadang ada aja nongol di mana-mana, ya kan. Akhirnya dia keluar pakai kerudung, mau ngambil kerudung, diomelin sama ibunya. Gak usah pakai kerudung, ngapain sih? Kotor-kotorin baju aja buat ngaji juga. Itu kan bener, dia belajar untuk aurat. Emaknya itu yang salah. Ya bisa jadi emak yang kayak gitu kadang emaknya malu juga. Gua aja kagak pakai kerudung, anak gua pakai kerudung tuh. Gak boleh, itu kebenaran datang dari anak kecil. Ya kelak nanti kalau kalian udah gede jangan sampai kayak gitu. Kalau anak kecil bener ya tetap bener. Bahkan anak kecil itu polos biasanya lebih banyak benernya. Walaupun kadang-kadang ngeselin ya. Nah, tapi lebih banyak benernya daripada kita gitu. Karena dia nggak ada keuntungan. Dia ngikutin gurunya nyuruh pakai kerudung ya pakai kerudung, pakai jilbab. Beda sama kalian yang udah usia dewasa. Beda sama kalian ntar kalau udah nikah. Kadang-kadang ngambil keuntungan dari jilbab, dari kerudung kalau yang perempuan, atau laki-laki kalau ntar punya istri. Ya, kondangan pakai kerudung, pakai jilbab, ya kan? Jalan-jalan pakai kerudung, pakai jilbab. Keseharian nggak pakai. Kenapa? Karena kalau jalan-jalan kondangan sambil mamerin jilbabnya yang bagus. Itu kan sama aja mengambil keuntungan dari syariat. Nggak boleh. Ya, orang udah biasa pakai kerudung, mau jalan-jalan kek, mau pergi di rumah kek, mau main ke rumah teman kayak ya pakai kerudung, tetap pakai jilbab gitu. Nah ini nggak boleh ya, kayak gitu, hati-hati. Lucu jadinya, jadi serba salah. Jadi dulu yang Pak sering ngomong ya kadang-kadang bertentangan apa yang diajarin di pengajian sama yang dilakukan orang tua di rumah. Ini kita ngomong nih, misalnya gitu kan sama anak laki, kalau kencing anak laki jongkok, walaupun kalian laki tetap jongkok sama kayak perempuan. Itu adabnya begitu supaya ya nggak nyiprat kemana-mana ya, supaya juga adab terhadap tanah bumi yang kita pijak. Dan sekarang bapaknya nyontoh ini berdiri, bapaknya kencing di kamar mandi, mana kamar mandi dibuka, kencingnya sambil berdiri. Terus anaknya pengen kencing juga habis bapaknya kan, Pak mau kencing. Ya masuk tuh, diri aja di situ. Ngomongnya diri aja di situ. Orang di pengajian disuruh jongkok, sama bapaknya malah disuruh diri, itu diri aja di situ. Jadi anak sama bapak kencing berdiri samping-sampingan gitu. Aduh. Itu makanya berat ya. Ilmu itu berat, diamalin itu berat. Kadang udah benar di pengajian, balik ke rumah ya balik lagi ke habitat aslinya. Ya, ini pelajaran buat kalian yang masih kecil ya, yang dewasa, yang remaja masih belajar. Satu saat anak kita, ya kita punya anak kita udah gede, jangan sampai kayak gitu. Summa iltafat, kemudian menolehlah siapa asyekhu syekh Man'us ya. Kemudian syekh tadi menoleh ya, memandang ila Hamdani kepada Syekh Hamdan. Ya, Syekh Hamdan waktu itu masih kecil ya. Waqala, dan berkata beliau, kul, katakan, ma akan sesuatu indaka yang ada padamu. Maksudnya coba sampein maksudmu apa ngomong kayak gitu. Waqala, maka berkata Syekh Hamdan lahu kepada beliau, kepada Syekh Man'us, ma taqulu, apa pendapat engkau wahai Syekh, fi qauli syairi, pada ucapannya penyair. Penyair di sini ulama ya, jangan diartiin penyair kayak sekarang tukang lagu, artis, bukan. Syair di sini maksudnya ulama. Ada ulama bikin syair min bahril basit, dari bahar basit. Ini rumus ya. Iyastaghithu bina in yud aru yajidu mina ma'akida izi zanaha karamun. Iyastagisu, jika mereka meminta tolong, jika mereka minta tolong bina kepada kita, iyud aru, jika mereka ketakutan, yajidu, maka mereka akan mendapatkan. Nah ini Imam Hamdan walaupun masih kecil ngasih perumpamaan kebiasaan orang Arab. Ngomong
Ya, kalau mereka minta tolong, kalau mereka ketakutan, mereka akan mendapatkan. Ini disesuaikan sama omongannya Imam Syafi'i tadi. Kan Imam Syafi'i ngasih contoh, kalau kamu masuk rumah, kamu tertalak gitu ya. Jadi si perempuan tadi, istri itu baru terhukumi cerai kalau masuk rumah. Nah ini diumpamain sama Syekh Hamdan nih. Orang Arab aja ngomong, kalau kamu ketakutan, terus kamu minta tolong, maka kamu mendapatkan. Maksudnya mendapatkan pertolongan itu. Artinya kalau dia nggak dalam ketakutan, terus nggak minta tolong, dapat nggak pertolongan itu? Enggak, gitu. Nah, minta dari kami. Ini pinternya, masih kecil pinter. Nggak kayak anak sekarang. Sekarang ya pinter juga sih, pinter bohongin. Ma'akida izi akan tempat-tempatnya ya perjanjian yang agung. Ya maksudnya diselamatin lah. Zanaha yang ada pun hiasannya itu karomun, kemuliaan. Itu sama aja sama kayak orang ngomong gitu ya, dikinayahkan, dikiaskan sama Imam Hamdan. Itu sama aja ngomong, kalau kamu takut terus kamu minta tolong sama saya, kamu pasti saya tolong gitu. Nah artinya kan pertolongan dari kita itu datang karena dia itu minta tolong. Tapi kalau dia nggak minta tolong, kita tolong nggak? Enggak gitu. Itu sama aja kayak tadi. Jadi syaratnya itu kamu minta tolong dulu, maka saya tolong. Sama kayak tadi perempuan yang ditalak, syaratnya itu perempuan itu masuk rumah dulu. Kalau kagak masuk rumah ya berarti kagak ditalak, gitu, kagak dicerai. Nah kemudian fa'innal istighosata, karena sesungguhnya permintaan tolong, ya istighosa itu mohon tolong, minta bantuan. Innama yuhtaju, hanyalah dibutuhkan laha padanya ba'dal khaufi, setelah adanya rasa takut. Nah maka orang minta tolong itu tentunya karena rasa takut. Dia was-was, dia cemas, takut, akhirnya minta tolong, tolongin gue dong. Itu laqbalahu, bukan sebelumnya. Kagak ada orang kagak takut, kagak apa-apa, tetap minta tolong dong, minta tolong. Kenapa? Enggak kenapa-napa, minta tolong aja. Apa? Ya pasti orang minta tolong karena rasa takut kan gitu kan. Lariwan gitu. Karena dia takut. Atau kayak malam tuh Nabi muka bukan. Al-Qori udah karena rasa takut, gak mungkin Nabila diajak lari sama Qori, aku lari. Kenapa? Ya enggak, lari aja. Ya gak mungkin, pasti ada sebabnya gitu. Ya kan? Nah ini pintar anak kecil tuh, hebat banget. Ini punya pikiran dari situ. Wama, dan adapun qaul, ya ucapan qalahu yang mengatakannya siapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, huwa adapun qaul tersebut itu al-haqqu, hak, benar. Berarti Imam Syafi'i itu ngomong benar gitu. Ini hebatnya, berani dinyangkal selama benar loh. Jangan langsung nyangkal tapi salah ya. Ada juga zaman sekarang orang sekarang on wah kata Pak Ustadz boleh nyangkal, nyanggah. Terus nyangkal salah. Nah, itu malah malu-maluin dunia persilatan. Wa yashhadu, dan bersaksi ya, tapi artinya maksudnya di sini terbukti. Lahu padanya apa kalamul Arabi, ya kalam atau qaidah ya ucapannya orang Arab. Oh berarti omongan orang Arab kayak gitu ya biasa kayak kita. Maka ya wajar Imam Syafi'i bikin hukum. Nah kesimpulan hukumnya gitu tadi. Ya masuknya syarat itu kepada syarat yang lain. Nah itu baru berlaku kalau kewajiban hukum itu diawali dengan ya perkara yang lain. Selama perkara lain gak masuk ya berarti gak ada syarat gitu. Ya contohnya tadi kalau perempuan gak masuk rumah ya berarti kagak ditalak, kagak diceraiin. Sama aja kayak orang yang gak bakal ditolong kalau dia kagak minta tolong. Itu kan sebab akibat. Sebabnya dia minta tolong maka akibatnya ditolong. Sebabnya dia masuk rumah maka akibatnya ditalak, dicerai. Hebatnya ulama tuh mikirin kayak gitu. Kita gak mikirin. Kita mikirin perut ya, gimana besok makan apaan, seblak ya, sosis apaan. Patabas sama maka tersenyumlah siapa Asy-Syaikh Imam Man'us ya. Akhirnya Syekh Man'us tersenyum. Wah bidzalika, dengan hal tersebut, dengan ucapan
Imam Hamdan ini. Waqala, dan berkata Syekh Man'us ini, sodakta, benar kamu, ya waladi, wahai anakku, kamu benar anakku. Wada'a, dan kemudian beliau berdoa. Ya, kemudian Syekh Man'us berdoa lahu, untuknya, untuk Syekh Hamdan, didoain. Qala, berkata siapa Syekh Hamdani, yaitu Syekh Hamdan. Syekh Hamdan terus ngomong, kok kamu bisa sih ngomong kayak gitu, masih kecil. Walam akun, dia ngomong, walam akun ahlan, padahal aku ini tidaklah layak, ya saya nggak pantas sebetulnya, liroti, untuk menyanggahnya, saya nggak pantas untuk menyangkal, untuk mengkritik Imam Man'us, ya. Illa, kecuali, tetapi gitu, ani, sesungguhnya aku, zonantu, menduga aku, annal imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i, huwa, adapun beliau itu, alladzi haraka, yang menggerakkan, lisani, akan lisanku, bil kalami, dengan pembicaraannya. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba nih lidah bergerak, seakan-akan Imam Syafi'i yang ngegerakin saya ngomong kayak gitu. Nah, itu biar bisa kayak gitu tuh.